Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat paroki yang Tuhan kasihi. Bacaan pertama dari Hosea dan bacaan kedua dari Injil Markus semuanya berkisar kurang lebih antara perlu pertobatan dan salah satu ungkapan pertobatan adalah mempraktekkan hukum yang tertinggi, yaitu hukum kasih. Saya ingin kembali ke awal latar belakang dua bacaan ini. Pada awal mula Allah menjadikan langit dan bumi dan mengisi langit dan bumi ini dengan segala isi yang dibutuhkan makhluk-makhluk hidup. Dan pada bagian akhir dari kisah itu dikatakan semuanya baik adanya. Sekali lagi, semuanya baik adanya. Tetapi mengapa sampai hal yang baik adanya itu saat ini kita harus memperjuangkannya? Ya, karena manusia menabrak ciptaan Tuhan. Allah menciptakan dengan kasih, tetapi kasih itu dibalas dengan membangkang. Manusia yang egois, manusia yang rakus, manusia yang tidak puas dengan diri sendiri, Adam dan Hawa, ingin sama dengan Tuhan Allah, ingin punya pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Maka karena bujukan setan, mereka lalu jatuh. Dan sejak itu kebahagiaan itu menjadi hal yang sulit, yang susah. Bacaan pertama tadi kitab Hosea, saking bersalahnya begitu banyak, tidak ada satu kata lain yang lebih tepat untuk dikatakan kepada bangsa Israel selain daripada bertobat. Bertobat untuk bisa memperoleh kembali kebahagiaan yang hilang. Bacaan Injil itu tentang hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau hukum kasih itu dirumuskan secara sederhana, bisa dikatakan begini: orang yang berada dalam kondisi situasi saling mengasihi, hanya satu yang ada, menghendaki agar yang lain bahagia. Dan karena menghendaki agar yang lain bahagia, maka dia akan melakukan apa saja asal orang yang dicintai itu bahagia. Begitulah Allah mengasihi umat manusia, maka Dia melakukan semua yang terbaik agar manusia bisa senang dan bahagia. Sayang, manusia tidak menanggapi dengan baik. Yesus memberikan perintah hari ini dalam Injil, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita kembali ke rumusan kasih tadi, untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan Allah dan sesama, maka manusia kita harus melakukan
apa saja agar Tuhan menjadi dimuliakan dan sesama kita menjadi bahagia. Itu rumus cinta. Apa yang terjadi? Minggu-minggu ini kita umat paroki sibuk kombas-kombas, sibuk dengan tema APP membangun ekonomi ekologis. Dari sharing-sharing umat di kelompok yang mereka presentasikan dalam pleno, sangat-sangat nampak bahwa banyak kali manusia menabrak apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan menciptakan segalanya dan segalanya baik adanya. Tetapi manusia karena rakus, karena tidak puas dengan apa yang ada, maka dia mencari rupa-rupa cara untuk memenuhi kerakusannya. Dan dari sharing, Bapak Ibu umat sekalian pasti mendengar apa yang diungkapkan oleh warga umat yang men-sharingkan pengalaman. Alam rusak. Alam yang dikasih Tuhan dengan penuh kasih itu dirusakkan. Ciptaan fauna flora dihancurkan. Fauna flora yang diciptakan dalam keadaan pada awalnya baik adanya, hancur lebur karena manusia ingin lebih. Dan karena ingin lebih, dia akan menempuh cara apa saja, termasuk cara-cara yang tidak beradab, untuk memperoleh semua yang membuat dia sekali lagi dia menjadi untung, dapat banyak, memperoleh berkelebihan, sementara orang lain menjadi nyonyor. Tidak ada kata lain dari kondisi ini adalah seperti diserukan oleh Nabi Hosea dalam bacaan pertama. Kita harus bertobat. Bertobat. Kalau kita sudah terlanjur jalan miring, sudah terlanjur jalan salah, rumus kasih menghendaki yang lain bahagia dan karena itu melakukan semua yang terbaik agar orang lain bahagia dan nama Tuhan dimuliakan, kita sudah terlanjur salah jalan. Maka di hari Jumat ini, di hari Pantang ini, seruan untuk kita adalah bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar dengan rumusan cinta tadi. Jangan sampai membuat sesama tidak bahagia. Jangan sampai membuat Allah namanya tercemar hanya karena kita terlalu rakus. Terlalu rakus. Kita bertobat. Itu langkah yang tepat di hari Jumat ini, hari Pantang ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.